everyone, welcome back di channel YouTube-nya Globi #1 Coaching for International Competitions. Balik lagi sama aku Coach Fikri. Hari ini kita akan bahas soal positions paper. Masih dengan kalau kita ingin nyiapin soal MUN. Dan ini tuh pasti udah banyak banget ya yang bertanya-tanya. Kalian dikasih deadline position paper, sebenarnya position paper itu apa, ngerjainnya kayak gimana, dan lain-lain. Nah, aku sekarang mau jelasin ke kalian position paper. Jadi position paper, simpelnya ini tuh esai. Jadi memang kalian tuh harus bikin kayak semacam esai gitu untuk disubmit ke panitia yang nanti akhirnya itu menjadi salah satu tolak ukur penilaian kalian. Nah, aku kasih tahu beberapa hal general dulu soal position paper. Position paper itu maksimal itu 2 halaman. Jadi nggak banyak ya. Hanya ini exclude yang namanya bibliografi alias daftar pustaka. Jadi bisa daftar pustaka tuh di page ketiga, keempat itu masih bisa. Nah, terus habis itu dia itu punya maximum rate of plagiarism 20%. Apa sih itu plagiarism? Jadi kalau kalian itu bikin esai itu tuh kalian nggak bisa yang namanya langsung copy paste aja dari Google, kalian copy paste, bahkan termasuk pakai AI ya. Jangan pakai AI karena kedeteksi. Jadi maksimal penggunaannya itu 20%. Pakai AI boleh nggak? Hanya buat bantu research, membantu mendapatkan bahan-bahan. Habis itu kalian harus ketik sendiri semuanya dari awal sampai akhir. Posisi paper ini tuh juga dinilai terpisah ya dari yang namanya conference-nya. Jadi dia itu tidak mempengaruhi conference-nya pun sebaliknya. Hanya position paper ini akan dibaca oleh chair-nya. Chair ini akan baca position paper-nya dan akan ngeliatin sebenarnya. Jadi chair-nya tuh bisa ngebayangin, oke, si A ini stance-nya akan begini, si B begini, si C begini, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan cukup teknisnya. Kita mulai dari struktur position paper. Struktur position paper itu ada 4. Apa aja? Yang pertama, background of issue. Background of issue ini adalah ngebahas dasar-dasarnya. Jadi kalau kita ada masalah itu tuh apa aja dan lain sebagainya. Nanti aku jelasin secara detail. Yang kedua itu ada namanya past international action. Yang ketiga itu namanya adalah country stance. Lalu yang keempat kita punya yang namanya possible solution. Nah, possible solution ini merupakan bagian yang paling penting ya guys ya. Karena disinilah kita akan dinilai. Aku kasih sedikit bocoran. Sebenarnya cek itu tuh nggak benar-benar baca position paper kalian dari awal sampai akhir. Again, kalian bisa dapat best position paper. Jadi dinilai terpisah dari conference-nya. Yang dibaca pertama itu justru possible solution-nya dulu. Solution-nya oke atau enggak ya? Bagus apa enggak ya? Lengkap apa enggak ya? Baru kalau itu oke, kita itu kalian position paper kalian itu dibaca dari awal sampai akhirnya. Nah, mari sekarang kita bahas soal position paper-nya. Ini adalah position paper. Kalau kalian lihat nih ya, di bagian atas ini, nah ini yang disebut dengan header. Header ini mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah nama negara kalian, negara yang kalian represent itu apa, council, topik, dan tentu your identity. Yang kalian harus perhatiin, kan ada sebuah lambang di sini. Ini adalah lambang negara. Jadi symbol of the country. Kalau di Indonesia ini tuh kayak garudanya. Nah, kalau di negara ini kalian sebenarnya bebas. Kalian bisa masukin symbol of the country atau bisa masukin bendera negara kalian gitu. Jadi bisa 2 opsi. Bebas yang mana aja, nggak ada masalah. Kemudian kalian juga harus perhatiin ini guys. Ini kan ada quote ya di sini. Ini quote. Quote ini kan sifatnya pemanis, tapi jangan sampai kalian itu salah kaprah. Lihat di sini ini kan dia dari negaranya Kingdom of Denmark. Quote-nya kalau kalian perhatiin ini semua dari Denmark guys. Kenapa? Karena yang harus relate gitu loh. Kalau emang ini negara kalian Denmark, ya kalian itu Denmark. Jangan kalian itu kasih negaranya US, Indonesia, karena jadi nggak relate gitu. Walaupun tetap harus direlatekan sama topiknya. Nah, topiknya di sini apa? International Children Emergency Fund. Itu konsolnya, topiknya adalah The Militaries of Children Worldwide. Jadi kita ngomongin children kan, makanya dia quote-nya soal children. If we protect children, we are not only safeguarding the future, but the future of our country. Nah,
Ini kan topiknya relate ke sini. Oke, itu yang bagian headernya. Itu cukup klik ya. Kita next sekarang ke strukturnya banget. Tadi struktur pertama adalah background of issue. Baik, good job. Nah, kalau kalian perhatiin, ini sebenarnya di tiap struktur itu cuma satu paragraf saja. Makanya struktur pertama yang background of issue itu ada di paragraf pertama. Ini adalah background of issue. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, guys. Jadi yang tadi kan ini background of issue. Di background of issue itu mengandung beberapa hal. Nih kita baca bersama-sama ya. The root cause of children being used in military conflict often stem factors like poverty, lack of educational opportunities, and social breakdown in conflict area. Nah, kenapa ngejelasin ini? Karena ini yang ngejelasin adalah soal root cause. Jadi hal pertama yang harus dilakukan atau diketahui adalah kita harus tahu root cause-nya itu apa, alias akar masalahnya itu apa. Apa sih yang menyebabkan masalah ini? Baru kita yang kedua. Kalau kita udah ketemu akar masalahnya, terus habis itu emang masalahnya di mana? Nah, di sinilah dijelasin. Violence their fundamental human right, specifically Paris Principle, robs them their safe childhood education dan seterusnya, ya kan? Jelasin di sini. Ini yang disebut dengan core issue, letak masalahnya. Nah, aku mau ngajak ke kalian untuk lebih paham. Apa sih bedanya root cause, issue, ini 3 step ya, issue dan core issue. Jadi aku mau kasih analogi kalian yang lebih simpel. Misal kalian sakit mah, perut kalian sakit kan, mah itu adalah isunya. Sekarang apa yang menyebabkan sakit mah? Telat makan pedas, mungkin lupa minum obat. Nah itu rootnya, akar masalahnya. Misal kita masukin di sini telat makan. Karena kalian telat makan, menyebabkan kalian mah. Setelah mah, apa yang akan terjadi kalian? Misal, kalian akan ketinggalan pelajaran karena kalian sakit banget perut. Akhirnya kalian harus ke klinik, harus ke UKS. Akhirnya kalian ketinggalan pelajaran. Nah, ketinggalan pelajaran itu tuh core issue-nya karena dia tuh dampak. Nah, kalau kita bawa ke topik ini, itu tuh hal yang sama nih. Isunya adalah child soldier, yaitu anak-anak dijadiin tentara. Apa penyebabnya? Konflik, kemiskinan, dan lain-lain. Oke, inilah yang diterangkan di paragraf pertama. Karena ada konflik dan kemiskinan, akhirnya anak-anak itu menjadi tentara. Dampaknya apa sih? Masa depan. Oke, kita ngomongin hak pendidikan. Tadi di sini ada soal education right. Education right. Itu tuh menjadi core issues-nya. Kebayang nggak? Jadi kalian tuh bukan ngejelasin isunya, tapi kalian menyebabin sebelum isu itu dan sesudah isu itu. Nah, itu yang dijelasin di position paper. Nah, baru yang ketiga itu adalah why this is a global issue. Kalian harus buktiin kenapa ini tuh menjadi isu global, bukan masalah 1-2 negara aja. Di sini makanya dia tuh ngejelasin there are an estimate 250,000 child soldier in use. Ya kan, ada 250,000 child soldier. Berarti ada banyak kan. Nah, ini yang disebut dengan why this is a global issue. Jadi kalian ngasih yang namanya data. Itu buat paragraf pertama. Yang kedua, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua tadi adalah soal past international actions. Correct, that was amazing. Jadi yang kedua kita ngebahas soal apa sih yang sudah dilakuin oleh UN. Ingat ya, international action berarti dari UN. Nah, di sini hal yang harus kalian baca adalah mention specific action. Maksudnya tuh apa sih? Nih, contoh kita lihat ke sini. Although UNICEF has taken a various action to address this issue child soldiers, such as advocating the implementations of Paris Principle. Nah, ini tuh yang disebut dengan mention specific action. Karena kalau ngomongin action itu jangan yang general doang. Jangan ngomongin, oh we already make a new agreement, we already make an international agreement about it. Itu adalah so general, tapi kalau harus specific, agreementnya namanya apa, prinsipalnya namanya apa. Nah, ini tuh yang di-mention specific action. Hal yang paling penting yang harus kalian lakuin, kan konsepnya sederhana ya. Ini ada masalah, kita udah melakukan aksi, tapi masalahnya masih terjadi, berarti ada kekurangan di solutions-nya. Makanya harus mention yang namanya weakness. Di Paris Principle, apa sih weakness-nya? Apa sih kelemahannya? Nah, ini dijelasin di sini nih. However, a significant weakness in this effort is lack of robust enforcement mechanism. Artinya
penegakan hukumnya rendah. Effective prosecution of those responsible requiring adalah reaching remote area conflict zone present logistical challenge. Jadi ke konflik area, ke remote area terpencil itu tuh cukup susah dan lain sebagainya. Intinya secara spesifik dimention di sini. Oke. Nah, sebenarnya cukup simpel kan? Baru kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagian yang namanya sebutkan bersama-sama. Ya, betul, yaitu adalah country stance. Di country stance, disinilah dimension sama seperti sebelumnya, tapi kita harus mention specific national policy. Jadi kita kasih tahu sebenarnya secara negara apa sih yang udah kita lakukan. Nah, makanya di sini kita kan Denmark nih, ya. Kita mention, Denmark dan its government has provided a significant support contributing over 15 million to organizations like UNICEF. Nah, ini dimension specific actionnya. Kita support yang namanya Children Not Soldier Campaign. Nah, ini ke-mention ini di sini. Ini national policy. Kalau tadi kita ngomongin soal weakness di paragraf kedua, berarti di sini kan kita harus promosi diri kita dong. Makanya kita ngomongin soal strength-nya. Gimana caranya ngomongin soal strength? Itu kita harus ngomongin yang namanya impact. Berarti ada data yang dibawa di sini. Nih, makanya kita lihat bersama. Denmark contributes campaign have assist and reintegrate more than 10,000 former child soldier into their community. Nah, bagian 10,000-nya inilah yang disebut dengan strength atau impact-nya. Karena dia mention, ini tuh hasilnya tuh begini loh. Begitu. Ini tuh kita ngepromosiinnya. Sampai sini kebayang dulu. By the way, kalau kalian ada bingung atau pusing, kalian kayaknya butuh konsultasi lebih jauh, di Globi kita sediain yang namanya private coaching. Kalian akan lebih dikasih tahu lah one-on-one, lebih detail dari coachnya. Ini tuh begini, kalian bisa di-review juga position papernya, jadi hasilnya lebih maksimal banget. Jadi kalau kalian pengen info lebih lanjut, kalian bisa ke Instagramnya di Globi, di @globi_id, atau bisa kalian di WhatsApp di bawah ini. Oke? Nah, nextnya, baru kita bagian yang paling penting, yaitu solution. Kalau kalian perhatiin, nih ya, semua yang ada di page kedua ini kan page kedua nih guys. Ini semuanya ngebahas yang namanya solution. Solution ini datang dari ide-ide kalian. Jadi, ada masalah ini nih, kayaknya aku harus ngapain ya? Secara global, di UN harus ngapain ya? Nah, itu solution yang kalian perlu. Solution itu nggak perlu banyak. Cukup 2-3 itu udah cukup. Tapi harus komprehensif. Itu maksudnya lengkap alias terjelaskan dengan baik. Makanya di sini aku punya solutions. Contohnya, Education for Peace Program atau EPP yang akhirnya aku jelasin. Aku punya Joint Rehabilitation Program yang akhirnya aku jelasin juga. Nah, terus habis itu bikin solutions yang komprehensif itu gimana sih? Caranya kalian liatin ke sini, itu kalian harus mengandung yang namanya 5W plus 1H. What, where, when, who, dan how. Jadi EPP, Education for Peace Program. What is EPP? Apa sih itu EPP? Terjelaskanlah di sini. EPP is a collaborative effort led by blah blah. Who involves them? Terjelaskan. Local NGOs, international organizations, institution, dan seterusnya. Terjelaskan di sini. Nah, tapi kalau kalian perhatiin, ini kan selalu ada yang namanya singkatan nih. EPP, job role. Makanya solutions kalian itu juga harus punya yang namanya branding. Jadi singkatan-singkatan yang bikin orang lebih ingat, lebih mudah memahami solutions kalian. Nah, kalau solution udah selesai, kita ke part yang paling terakhir, struktur yang tadi aku belum sebutin, tapi juga penting, yaitu bibliografi alias daftar pustaka. Ini sih sebenarnya cukup simpel ya. Intinya kalian bikin daftar pustaka, ngasih tahu sumber-sumber informasi kalian datangnya dari mana. Catatan penting untuk kalian itu ketika kalian ngerjain position paper adalah yang pertama, sekali lagi aku mau tegasin sekali lagi biar kalian nggak lupa banget, yaitu plagiarismnya. Jangan sampai kalian itu pakai AI, kalian copy paste, atau kalian tinggal di Google artikel kan copy paste, karena pasti langsung dieliminasi. Yang kedua, kalian harus submit on time. Nggak ada tuh yang namanya perpanjangan waktu, tambahan waktu, dan lain-lain. Yang ketiga, itu yang paling penting adalah again, fokus to
solution. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan tuh, kalian harus tahu dulu solutionsnya kalian itu mau cari apa. Karena nanti C akan baca ke solutions kalian dulu, kalau oke, baru dia baca dari atas sampai ke bawah. Kalau enggak, kalian nggak akan dapat awards. Awards di position paper itu namanya adalah best position paper. Kalian bisa dapetin ini kalau paper kalian bagus. Nah, itu adalah soal position paper. So I hope itu clear enough buat kalian menyiapkan position paper. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk kalian dapat info lebih banyak soal MBA dan kompetisi internasional lainnya. Bye bye.